Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Zain Abdul Aziz dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan sedikit membahas terkait fungsi pemasaran syariah guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen perspektif syariah yang dosennya adalah Ibu Gita Priyanti SE MA. Mungkin langsung saja ke materi yang akan dibahas. Jadi pada umumnya pemasaran dianggap sebagai orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan, orang-orang yang penuh muslihat, penjajah barang yang sangat menggoda keinginan orang dengan tipu muslihat yang cukup licik bisa dibilang. Tapi apabila menetapkan sistem-sistem Islam di pemasaran itu, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Pada dasarnya bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana sistem pemasaran syariah yang baik dan indah tentunya. Akan tetapi, karena di masyarakat terlalu sering dijejakan dengan pemasaran konvensional, maka sistem pemasaran Islam ini kurang dikenal. Hal ini juga yang menjadi pelajaran dan menjadi PR bagi kita semua agar bisa mengenalkan kembali dan menjadikan sistem pemasaran yang syar'i ini di kalangan masyarakat secara umum, agar mereka juga lebih mengenal apa itu pemasaran syariah. Secara umum, marketing syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarah kepada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhan prosesnya melalui sesuai dengan akad. Menurut prinsip syariah, kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi, golongan, atau organisasi tertentu. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin sedikit membahas terkait pengertian dari pemasaran itu sendiri. Jadi pemasaran merupakan suatu proses perencanaan dan dalam menjalankan harga, promosi, dan distribusi sejumlah ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang mampu memuaskan individu dan organisasi. Pemasaran syariah sendiri, menurut definisinya adalah penerapan suatu disiplin bisnis strategi yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi, pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Intinya, dari pemasaran syariah adalah integritas dan transparansi, sehingga marketer tidak boleh bohong dan orang yang membeli karena butuh dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, bukan karena diskonnya. Ini juga mungkin sering terjadi di uh, apa bisnis zaman sekarang. Orang-orang hanya melihat diskonnya saja, bukan dari kebutuhannya. Bisa juga banyak contoh-contohnya itu di online shop, apalagi kalau misalnya ada flash sale. Konsep pemasaran syariah sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep pemasaran yang kita kenal saat ini. Sama-sama sebuah ilmu dan seni yang mengarah kepada proses penciptaan, penyampaian, dan pengkomunikasian value kepada para konsumen, serta menjaga hubungan baik dengan para stakeholdernya. Namun, menurut Hermawan juga ada sebuah kelirumologi yang diartikan untuk membujuk orang belanja sebanyak-banyaknya, atau pemasaran yang pada akhirnya membuat kemasan sebaik-baiknya padahal produknya tidak bagus, atau membujuk segala cara agar orang mau bergabung dan berbelanja. Berbedanya dengan marketing syariah yang mengajarkan pemasar itu harus jujur pada konsumen atau orang lain, nilai-nilai syariah yang mencegah pemasar terperosok pada kelirumologi karena ada nilai-nilai yang harus dijunjung oleh seorang pemasar. Pemasaran syariah bukan hanya sebuah pemasaran yang ditambahkan kata syariah di belakangnya, tetapi lebih berperan kepada pemasaran yang bermakna suatu pemahaman akan kepentingan nilai-nilai etika dan moralitas. Sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja. Ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan, bahkan dapat merubah suatu value kepada para stakeholder sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya sehingga menjadi bisnis yang sustainable. Adapun karakteristik dari pemasaran syariah itu sedikitnya ada 4 hal. Yang pertama yaitu teitis atau rabaniyah, yang sifatnya itu kepada arah religius.
Lalu yang kedua itu ada etis atau akhlak ya. Jadi lebih mengedepankan masalah akhlak, moral dan etika dalam seluruh aspek kegiatannya. Lalu ada realitis atau al-waqiyah. Ini berarti seperti fleksibel lah kalau bahasa kitanya tuh. Jadi bukan berarti para marketer itu atau misalkan para pemasar itu harus berpenampilan ala bangsa Arab dan mengharamkan dasi karena dianggap merupakan simbol masyarakat barat. Enggak. Jadi lebih fleksibel gitu ya. Yang lebih ditekankan itu adalah lebih ke arah moral dan etika. Lalu yang keempat dan yang terakhir itu ada humanitis atau al-insaniyah. Di marketer syariah ini tuh diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat derajat manusia. Sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara. Dan sebetulnya masih banyak sekali yang bisa dibahas dalam fungsi dari marketer atau fungsi dari pemasaran syariah ini. Tapi mungkin karena waktunya yang juga terbatas, saya akan sedikit menyimpulkan. Jadi pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarah kepada proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholdernya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah. Yang artinya dalam syariah marketing, seluruh proses baik penciptaan maupun proses perubahan nilai atau value tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang islami, sepanjang hal tersebut dapat dijamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.